Mungkin Pak Ketua Komite merasa mentok, sehingga kemudian dipandang penting untuk ini dibuka ke publik. Bagi saya ini hal yang penting, positif, meminta dukungan publik untuk mendukung Pak Mahfud dan Ibu Menkeu supaya menyelesaikan masalah ini sampai tuntas. Yang disampaikan oleh Kepala PPATK dan Ketua Komite ini, apakah transaksi mencurigakan atau nilai 349 triliun itu adalah uang hasil tindak pidana atau hasil kejahatan? Yang lebih penting bagi kami adalah sumber transaksi keuangan mencurigakan itu apa saja dan apa modusnya. Padahal sesuai dengan undang-undang ini, ya, tindak pidana pencucian uang, hasil tindak pidana harus dihukum. Masalah ini mungkin tidak perlu menjadi kehebohan di publik yang tidak produktif. Masalah internal yang mestinya bisa diselesaikan oleh Pak Menko dan pihak-pihak terkait. Hanya mungkin, dan ini surprise yang bagi saya, mungkin Pak Ketua Komite merasa mentok, sehingga kemudian dipandang penting untuk ini dibuka ke publik. Yang kedua, mungkin Pak Menko juga ingin membantu Ibu Menkeu supaya lebih firm melanjutkan apa yang menjadi temuan dan dilaporkan oleh PPATK. Jadi, bagi saya ini hal yang penting, positif, meminta dukungan publik untuk mendukung Pak Mahfud dan Ibu Menkeu supaya menyelesaikan masalah ini sampai tuntas. Yang kedua, kami ingin tanya yang disampaikan oleh Kepala PPATK dan Ketua Komite ini. Apakah transaksi mencurigakan atau nilai 349 triliun itu adalah uang hasil tindak pidana atau hasil kejahatan? Sebab kalau ini merupakan transaksi keuangan yang ditengarai mencurigakan, tentu akan ditindaklanjuti dengan analisa dan juga penindakan LH, LHP. Tetapi kalau sejak awal ini sudah dibuat judgement bahwa ini adalah pencucian uang, uang hasil tindak pidana, maka ini tentu menjadi masalah. Dan saya rasa Ibu Menkeu pantas agak naik pitam kalau ada tudingan semacam itu. Sehingga waktu itu saya tanya, Pak Menko, ini adalah tudingan yang tentu saja tidak bisa diterima begitu saja. Dan kami sebagai wakil rakyat tentu ingin sekali tahu apa sebetulnya yang terjadi di lingkungan Kemenkeu ini. Apakah ini transaksi mencurigakan yang perlu dianalisa lebih lanjut atau angka 349 itu adalah hasil tindak pidana? Dan pertanyaan kami tentunya adalah apa tindak pidananya? Kemudian yang ketiga, bukan soal data lagi. Yang lebih penting bagi kami adalah sumber transaksi keuangan mencurigakan itu apa saja dan apa modusnya. Ini kan yang tidak begitu jelas. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Menkeu tadi lebih banyak tindak lanjut. Oke. Tapi publik juga ingin tahu
apa sebetulnya sumber transaksi yang ditengarai mencurigakan itu, yang kemudian dikatakan tindak pidana pencucian uang. Ya, kami ingin mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Apa saja transaksi yang disebut mencurigakan itu? Apa modusnya? Sebab apa? Ini saya sampaikan dalam penjelasan Ibu Menkeu tadi, tiba-tiba ada sanksi pelanggaran disiplin terhadap pegawainya. Lalu menjadi pertanyaan, lah ini tindak pidana atau apa? Apa kaitannya? Apa kaitannya? Apakah ada tindak pidana pencucian uang kah? Apakah ada pencucian uang yang dilakukan oleh pegawai Kemenkeu sehingga dipandang penting Ibu mengambil langkah menjatuhkan sanksi berdasarkan Undang-Undang ASN. Pidana pencucian uang, hasil tindak pidana kok tiba-tiba. Padahal sesuai dengan undang-undang ini ya tindak pidana pencucian uang, hasil tindak pidana harus dihukum. Jadi ada yang missing, tidak mismatch di situ.